Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita nyanyikan lagu nasionalisme, yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Habiskan Bapak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup tanahku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini Bapak lihat kayaknya masuk semua ya. Masuk semuanya kan? Nah, jadi masuk semua, kurang 29 siswa Bapak masuk semua. Alhamdulillah, jadi kita memang harus rajin sekolah, bersemangat kan? Ada yang malas-malasan. Ini Bapak lihat juga kelasnya bersih nih, sangat bersih. Siapa tadi yang piket hari ini? Siapa? Ada Anggi, ada Pesti, ada Bulan, ada hari ini. Tepuk tangan dulu. Karena kebersihan sebagian dari iman. Bagus ini. Harusnya luar bersih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, kayaknya. Jadi Bapak harap kita sekolah ini tetap harus bersemangat untuk menuntut ilmu, jembatan masa depan kalian nanti ke depannya. Jadi jangan sampai ada yang malas-malasan. Ini sudah kelas 11. Jadi Bapak rasa juga kalian sudah mengerti lah dan sudah dewasa mengenai masa depan yang akan kalian capai nanti itu seperti apa. Jadi harus semangat belajarnya, harus semangat sekolahnya, harus rajin. Kalau yang waktu kelas 10-nya ada alfa 1 2, nih kelas 11-nya jangan sampai ada alfa lagi. Kecuali sakit lah kan. Nah, kalau sakit kita tidak bisa kita pungkiri kalau sakit.
Jadi Bapak harap kalian semakin bersemangat menuntut ilmu untuk bekal masa depan kalian ya. Bekal masa depan kalian. Kemarin minggu depan Bapak ada suruh bawa buku itu ya, buku yang tentang hobi atau yang kalian suka kan? Ada di bawah. Nah, jadi untuk kali ini sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita akan melakukan literasi. Silakan bukunya dibuka. Silakan bukunya dibuka dan dibaca. Kita akan melakukan literasi dulu sebelum memulai pembelajaran materi yang akan kita bahas. Silakan dibaca, silakan dibuka bukunya. Nanti akan Bapak tanyai terkait buku yang kalian baca. Sudah nggak bacanya? Cukup ya? Ya cukup. Jadi Bapak akan menanyai terkait buku yang kalian baca. Apa kira-kira? Nah, coba Indah. Indah, buku apa tadi yang dibaca judulnya? Bermain tenis. Nah, bermain tenis lapangan. Indah membaca buku tentang olahraga, yaitu bermain tenis lapangan. Apa isi terkandung dalam bukunya, poin intinya di situ yang dibaca? Apa dari di dalamnya Indah?
Oh, tentang lapangannya ya, tentang ukurannya ya. Nah, jadi di dalam buku itu kata Indah ada tentang ukuran lapangan tenis, bermain tenis lapang, dan juga ada peraturannya ya Indah ya. Ya, coba dulu tuh Indah. Ini kayaknya agak tegang sedikit ya. Ini kita melakukan permainan dulu, kita melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Silakan. Masih ingat kan ice breaking bulan coba? Kita melakukan ice breaking dulu. Jangan tegang, di bawah santai saja. Ayo kita melakukan ice breaking untuk pelajaran agar tidak tegang. Ada tangan kanan ada 3 gerakan kan? Ada ya 1, 2, 3. Nah, begitu juga selanjutnya 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ingat kan? Iya. Nah, coba ya Bapak tes. Konsentrasi. 2, 1, 4. 4 ke atas. Nah, ayo. 4 ke atas. Coba lagi. 1, 5, 6, 3 ke bawah. Tepuk tangan dulu. Jadi ice breaking itu untuk melatih konsentrasi kita dan agar kalian tidak tegang juga dalam proses pembelajaran. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sub B. Sebelum Bapak menjelaskan atau kita masuk ke sub B-nya, minggu lalu ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Demokrasi ya, tentang bagian sub B-nya kan? Ya, tentang demokrasi. Materi kita minggu lalu. Jadi kita akan lanjut kepada materi ke bagian C-nya. Coba dibuka dulu. Kemarin demokrasi. Kita ke minggu lalu membahas tentang demokrasi. Kemarin kita melakukan proyek juga ya. Melakukan proyek juga kan? Nah, yaitu proyeknya tentang poster tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia. Nanti kalian masih ingat ya pelajaran minggu lalu ya? Bagus. Jadi jangan karena masa lalu kita ada di masa nah, jadi jangan dilupakan. Sepahit apapun, semanis apapun jangan sampai kalian lupakan. Jadi kali ini kita akan mempelajari materi tentang demokrasi. Bagian sub C-nya apa? Bagian sub C-nya? Sebab C-nya? Membangun kehidupan yang demokrasi. Jadi manfaatnya kita mempelajari bagian membangun kehidupan demokrasi ini adalah agar kalian terjun ke dalam masyarakat maupun ke dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menerapkannya bagaimana cara hidup yang demokratis. Jadi cara yang hidup demokratis itu banyak, dengan cara bergaul, dengan cara bekerja sama, dengan cara bergotong royong kan ya. Nah, jadi kita harus menerapkan hidup yang demokratis, baik itu di lingkungan sekolah juga ada, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga juga ada. Jadi manfaat tentang materi sub B membangun kehidupan demokratis agar kalian bisa menerapkannya bagaimana pola hidup yang demokratis yang baik di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Nah, seperti itu. Manfaatnya sudah kita lanjutkan sini. Nah, ini ada KD kan ya, ini KD yang akan kita capai kali ini, yaitu kompetensi dasar. Jadi ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Dan indikator, ada juga indikator atau tujuan. Indikator atau tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan kita agar kita memahami yang dimaksud dengan kehidupan demokratis itu seperti apa, contohnya seperti apa, dan bagaimana cara menerapkannya, agar kita saling menghargai dalam proses kehidupan, yaitu demokratis. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, jadi
hari ini kita kayak minggu lalu juga ya, kita membuat proyek. Jadi kita akan membuat proyek, nanti kalian akan berdiskusi, dan kalian akan menyampaikan atau mempresentasikannya di depan berkelompok nanti. Kelompoknya sesuai yang sudah kita sepakati minggu depan juga. Jadi sumber belajar kita ada sumber belajar yaitu dari buku kalian ya, buku paket siswa dan juga di internet ada juga Bapak menggunakan bahan dari YouTube ya, nanti ada videonya. Jadi ada video yang Bapak tayang itu Bapak mengambil dari YouTube. Sebelum kita memulai pembelajaran atau membahas materi, ada yang ditanyakan tentang baik itu langkah-langkah yang akan dilaksanakan ataupun materi yang akan kita bahas. Ada yang ditanyakan tentang kehidupan demokratis, bagian subsidinya, ada tidak? Kalau belum ada kita lanjut ya. Jadi kali ini kita akan mengidentifikasi atau ada permasalahan yang akan Bapak sampaikan, nanti kalian yang menyelesaikannya. Nah, jadi akan punya beberapa macam nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah gambar tentang contoh-contoh demokrasi yang ada, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bernegara. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada berapa gambar? Ada 3 ya. Ada 3 gambar di sini. Nah, jadi coba kalian perhatikan dengan baik-baik dulu, nanti akan Bapak tanya. Bapak tanya terkait gambar yang Bapak tampilkan. Nah, coba Dimas, bagaimana gambar yang pertama Dimas, tentang apa? Tentang musyawarah keluarga, kata Dimas. Jadi ini contoh demokrasi di lingkungan apa, Dimas? Di lingkungan keluarga, kata Dimas. Jadi ini adalah contoh musyawarah keluarga yang terjadi di lingkungan keluarga. Baik, terima kasih dulu. Ini gambar kedua. Boleh ya guys, gambar kedua ya guys. Apa kira-kira ini ya guys? Rapat ya guys ya? Rapat apa kira-kira guys? Rapat tentang OSIS ya guys ya? Rapat tentang OSIS. Kira-kira di lingkungan mana terjadi demokrasi ini guys? Di lingkungan sekolah. Betul atau betul? Betul ya. Jadi gambar kedua adalah kata Yogas tadi, gambar tentang rapat OSIS katanya yang terjadi di lingkungan sekolah. Bukan anak muda. Ini gambar ketiga. Nah, gambar ketiga pita. Coba dilihat pita. Ini gambar ketiga, kira-kira gambar apa pita? Gambar gotong royong kata kita. Ya betul, ini terjadi di lingkungan apa kita? Di lingkungan masyarakat. Jadi kata kita, gambar ketiga adalah gambar orang lagi gotong royong katanya, yaitu terjadi di lingkungan masyarakat. Itu kan aku kita. Jadi ini Bapak telah menayangkan beberapa gambar dan kalian pun telah menganalisisnya tentang gambar tersebut. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Akan menayangkan sebuah video tentang kejadian demokrasi. Nah, jadi Bapak harap kalian tonton dengan baik agar nanti paham tentang video yang Bapak tayangkan. Nanti akan Bapak tanyakan kira-kira isi video tentang apa dan sebagainya. Diperhatikan baik-baik ya videonya ya.
videonya sudah selesai. Jadi ini salah satu contoh demokrasi yang ada hari ini. Bapak tanyakan ke kalian ya, kira-kira siapa kira-kira mau ditanya nih? Zena mana Zena? Zena ya? Ini Zena. Kira-kira menurut Zena ya, video tentang apa tadi Zena? Tentang musyawarah kata Zena. Musyawarah apa Zena? Musyawarah tentang apa tadi? Di lingkungan apa itu Zena? Di lingkungan keluarga ya. Jadi kata Zena, yang Bapak tampilkan tadi adalah sebuah video musyawarah, yaitu musyawarah menentukan liburan ya Zena ya. Menentukan liburan, yaitu terjadi di lingkungan keluarga. Jadi inilah contoh demokrasi yang benar di lingkungan keluarga ya. Jadi kita harus berdiskusi. Menentukan liburan saja kita harus diskusi kan, apalagi kalau ada masalah di dalam keluarga. Jadi kita harus menyelesaikannya bersama-sama melalui diskusi atau musyawarah. Ini contoh yang Bapak tayangkan tadi yang seperti Zena sebutkan, ini adalah video tentang musyawarah ya, musyawarah menentukan liburan yang terjadi di lingkungan keluarga. Tepuk tangan untuk Zena. Jadi ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang materi kita pada hari ini, tapi tidak Bapak yang menjelaskannya akan Bapak tayangkan sebuah video. Jadi kalian dengarkan baik-baik, kalian simak baik-baik tentang video yang akan Bapak sampaikan. Nah, ini tentang penjelasan materi kita pada hari ini. Diperhatikan baik-baik ya penjelasan dari video ini, karena ini berkaitan dengan materi kita. Yang akan menjelaskannya video yang akan Bapak putar. Ini penjelasan singkat tentang materi kita, yaitu tentang demokrasi. Kira-kira dari penjelasan yang video sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang demokrasi materi kita pada hari ini di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Ada yang ingin tanyakan? Raji bagaimana? Paham dengan penjelasan materinya? Ada yang ingin tanyakan Raji? Kata Raji sudah paham Pak katanya. Ya, karena di buku juga ada kan? Ya, terus Bapak juga punya sertifikat dan videonya juga telah menjelaskan terkait apa sih itu demokrasi, contohnya apa-apa seperti itu. Bagaimana? Juga ada yang tanyakan ya guys? Ada yang kita tanyakan guys tentang materi kita? Sudah mengerti guys ya? Pak. Ya? Rizka, silakan Rizka. Apakah di dalam demokrasi itu ada penghambatnya? Apakah di dalam demokrasi itu ada faktor penghambat ya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan saya. Jadi di dalam demokrasi itu ada faktor pendukung dan faktor pasti ada. Faktor penghambat di dalam demokrasi juga pasti ada. Pak, contohnya apa gitu Rizka ya? Contoh faktor penghambat. Misalnya kalau pemilu demokrasi kan ya? Pemilu adalah contoh dari demokrasi. Jadi misalnya pemilu, faktor penghambatnya contohnya misalnya tingkat pendidikan. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Jadi
tingkat pendidikan atau faktor pendidikan. Jadi faktor pendidikan itu bisa juga menjadi penghambat, bisa juga menjadi faktor pendukung dari pemilu. Penghambatnya maksudnya apa? Jadi kalau masyarakat ada pendidikannya yang di bawah atau kurang memahami tentang pemilu, itu akan mengakibatkan penghambatan. Karena ada, Bapak pernah juga melakukan pemilihan dan panitia. Jadi ada orang tua sudah bertua juga kan. Jadi orang tua ini bingung. Bingungnya kenapa? Jangankan bingung bagaimana cara habis pendaftaran itu kemana lagi, terus kemana alurnya, dia kurang paham, kurang mengerti. Jadi panitia yang ada di TPS itu memberikan arahan, bahkan diantar sampai ke sana ke sini sampai selesai. Jangan gitu. Bahkan ada masyarakat yang bingung mau mencoblos yang mana. Ini yang paling sakit yang ini. Jadi karena pengetahuan masyarakat itu kurang, jadi mereka bingung mau memilih atau mencoblos yang mana. Nah, jadi ada ya. Jadi sekalian, jadi ada faktor penghambat juga, ada faktor pendukung. Nah, faktor penghambatnya seperti itu. Faktor pendukung pendidikan juga faktor pendukung. Kalau kita sudah memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan paham akan pemilu, kita lancar saja kan ya. Awalnya kita registrasi, kedua kita apa, ketiga, terakhir kita ada apa terakhirnya? Ada tinta ya. Nah, ada tinta, kita mencelupkan jari kita ke tinta, tanda kita sudah melakukan pemilu, sudah memilih. Terima kasih untuk Ariska, tepuk tangan untuk Ariska. Sekarang minggu lalu kan Bapak sudah sudah mengelompokkan atau membagi kelompok kalian. Jadi kalian sekarang boleh duduk sesuai kelompoknya ya. Nah, Bapak persilakan duduk sesuai kelompok, silakan. Silakan. Kursinya diangkat, mejanya diangkat. Silakan guys, duduk sesuai kelompoknya guys. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Sudah ya? Sudah duduk sesuai kelompoknya. Jadi kita melakukan diskusi pada pembelajaran hari ini. Sebelum sampai melakukan diskusi atau membuat proyek, jadi Bapak akan menayangkan sebuah video langkah-langkah atau cara membuat display ya. Nah, display agar kalian nanti paham display itu apa dan contohnya seperti apa, cara membuatnya seperti ini. Yang Bapak tayangkan. Jadi disimak baik-baik ya. Diperhatikan videonya.
Ada yang paham tentang membuat display seperti apa? Nah, inilah penjelasan singkat tentang proyek display yang akan kalian buat pada hari ini. Jadi, setelah Bapak tayang video ini, kalian boleh berdiskusi untuk merancang kira-kira apa nanti yang akan kalian buat. Boleh berdiskusi sebentar, diskusi dulu tentang membuat display yang seperti apa dan bagaimana yang akan kalian buat. Bagaimana, ada yang bertanya tentang membuat display? Ada yang masih bingung atau kurang paham? Nah, contohnya Bapak sampaikan seperti sebagai yang video sampaikan tadi. Bagaimana, ada yang tanyakan? Nah, kalian coba berdiskusi dulu sebentar di kelompoknya. Nanti seperti apa yang yang kalian akan buat, yang akan kalian diskusikan bersama kelompok. Ada yang ingin tanyakan tentang membuat display? Kalian ingin bertanya, silakan. Kita menyepakati waktu dulu ya. Waktu pembuatan proyek kurang lebih berapa menit gitu. Kalian bisa menyelesaikan proyek display kalian ini, media display kalian. Bagaimana? Kira-kira opsi berapa menit? Kira-kira berapa? Berapa nih Mas? 15 menit ya Dimas ya? Kata Dimas 15 menit yang lain? 10 menit kata kalian, 10 menit. Ada 10 menit, ada 15 menit yang lain? Ada 15 ya? 15 menit. Jadi karena banyak yang 5 menit kita sepakati ya. Nah, jadi untuk pembuatan proyek media display kita hari ini yaitu waktunya 15 menit. Sekarang Bapak akan membagikan LKP ini sama kartu yang akan terbentuk. Jadi waktunya 15 menit untuk kalian berdiskusi membuat media display. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, silakan kalian kerjakan proyeknya, silakan. Ingat waktunya 15 menit. Silakan berdiskusi kalian. Kalian mau buat tentang proyek ini. Jika ada yang ditanyakan nanti hambatan atau kesulitan, beritahu ke Bapak ya. Disampaikan ke Bapak. Bapak akan mendampingi kalian untuk pembuatan display kalian.
Jika ada kesulitan tanya ke Bapak ya. Tanyakan. Jika ada kesulitan tanyakan. Menulisnya pakai pulpen ya. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya sesuai lingkungan demokrasi yang kalian ambil ya. Tema lingkungan yang kalian ambil. Nah, sesuai nama kelompok sesuai nama lingkungan yang kalian ambil.
Waktunya terus berjalan. Ya, silakan. Waktunya terus berjalan. Ini berdasarkan tempat waktu. Kalau ada kesulitan, tanyakan ke Bapak. Kalau ada kesulitan.
Ayo, waktunya terus berjalan. Bagaimana kelompok satu? Hampir selesai ya? Ayo, kelompok satu. Kelompok satu apa nama kelompoknya? Kelompok warga negara Indonesia. Kelompok satu katanya kelompok warga negara Indonesia. Kelompok dua kelompok apa? Kelompok dua kelompok masyarakat cinta damai. Kelompok tiga? Ya. Kelompok keluarga berencana. Kelompok tiga kelompok keluarga berencana. Kelompok empat kelompok apa? Kelompok OSIS. Nah, kelompok OSIS. Kelompok satu kelompok warga negara Indonesia. Ini bagus nama kelompoknya ini. Ayo, waktunya terus berjalan. Bagaimana kelompok satu? Selesai ya. Kelompok dua? Bagaimana? Ini ya. Kelompok tiga? Selesai juga. Ya, ayo. Sama-sama kerja. Dibantu sebenarnya biar kelompok itu biar cepat selesai. Nah, ini kelompok 4 hampir selesai nih. Sudah ya, sedikit lagi kan? Nah, tinggal kelompok. Ayo, kelompok sudah mau selesai. Ayo kelompok lain. Saling membantu, saling kerjasama agar bisa selesai tepat waktu. Ayo. Yang lain nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 sedikit lagi nih. Jadi sekreatif mungkin ya, sebagus mungkin.
mungkin seunik mungkin gambar dia display yang akan kalian presentasikan. Jangan lupa tunjuk 2 orang ya. Jangan lupa tunjuk 2 orang untuk mempresentasikan ke depan nanti. Tunjuk 2 orang semuanya. Siapa yang akan mempresentasikan tugas kalian ke depan? Waktunya 3 menit lagi ya. Waktunya 3 menit lagi. Harus tepat waktu hitungannya. Selesaikan. Jadi waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo, selesaikan tugasnya. Bantu temannya. Dua menit lagi. Ayo. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, dan juga nama kalian, nama orang-orang di kelompok itu. Jadi nama kelompoknya dan nama anggota kelompok, nama orang-orang yang ada di dalamnya ini. Ayo, sebentar lagi waktunya akan habis. Ayo. Ya, terus nama kelompoknya.
nama kalian juga ya di situ ya. Proyeknya agar tahu. Siapa tahu namanya ada. Sudah Pak. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai silakan kumpulkan. Silakan yang tadi. Ayo, kalau sudah, kumpul. Dan silakan kumpulkan tugas. Tugasnya ke depan, silakan. Nah, kalau kelompok sudah selesai, kelompok satu silakan betul. Silakan kelompok lain, kelompok. Silakan. Silakan. Ya, sekarang kamu masuk. Kalian sudah menyelesaikan produknya ya. Nah, jadi kalian telah menyelesaikan produknya dan tadi ada juga yang bertanya Pak, karena ini Pak katanya, tapi apa bisa kalian lalui dan menyelesaikan produknya. Untuk selanjutnya kalian akan mempresentasikannya ya, sudah ditunjukkan. Sudah kan? Jadi nanti ditempel sini ya, ditempel, disimpan sini, tapi dipegang juga. Jangan kamu presentasi untuk dari kelompok keluarga dulu kayaknya ini. Silakan kelompok keluarga. Tepuk tangan kelompok kita. Di sini ada kelompok keluarga berencana. Ya, dari 3 gambar di sini ada kami jelaskan. Yang pertama, musyawarah keluarga. Di samping ada gambar keluarga yang sedang duduk di kursi. Di gambar tersebut ada 2 orang anak, ada ayah, ada ibu, beserta kakek dan neneknya. Mereka sedang bermusyawarah. Dan gambar kedua ialah kita lihat bersama di sini ada gambar sebuah keluarga. Keluarga tersebut sedang melakukan diskusi. Ayah dan ibunya sedang mengajari anak-anaknya belajar. Keluarga ini tetap terlihat akrab dan sangat baik. Dan di gambar yang terakhir, pada gambar di samping mengajarkan kita untuk saling membantu dan bekerja sama dengan keluarga kita. Gambar di samping ada sebuah keluarga sedang melakukan bersih-bersih rumah bersama. Jadi kesimpulan yang kami buat adalah di dalam sebuah keluarga kita harus menciptakan suasana yang rukun dan damai. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Dan dengan demokrasi dalam keluarga,
dengan suasana dalam rangka menjadi damai. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ini kelompok 3 sudah presentasi. Yang akan menanggapi presentasi kelompok 3 adalah kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4. Silakan. Silakan kelompok 4. Contohnya ya, contoh masalah. Misalnya bagaimana? Silakan. Contoh masalahnya ya, kayak terjadi di dalam keluarga dan penyelesaiannya bagaimana? Gimana? Dari silakan. Sama Nabila silakan juga. Atau kelompoknya bisa membantu juga ya. Kelompok Karin sama Nabila bisa membantu juga. Bagaimana kelompok 3? Silakan. Kelompok 4. Kami contoh dari masalah demokrasi dalam keluarga. Seperti video yang kita dapat tadi tentang musyawarah pergi liburan, kan? Dia selama ini memberikan pilihan 3 tempat. Jadi tadi kan kedua anaknya setuju untuk pergi ke Batu. Jadi yang kami ambil jadi contohnya, misalnya ada 2 orang anak, ayahnya ngajakin liburan, ayah mengajak liburan, tapi salah satu dari anak tersebut tidak setuju apa yang ayah tidak ajukan. Jadi itu disebut dengan masalah demokrasi dalam keluarga. Jadi cara penyelesaiannya kita menjanjikan dengan 2 tujuan tersebut. Salah satu anak ingin pergi ke Batu dan satu anak lagi ingin ke Surabaya. Jadi dengan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, si ayah akan menjanjikan kedua tempat tersebut dengan secara pergantian. Setelah dari Batu ke Surabaya atau setelah dari Surabaya ke Batu. Seperti itulah kata kelompok 3. Jadi contoh permasalahannya ada anak yang tidak setuju ya. Misalnya pilihannya ke Batu tapi ada tidak setuju. Nah itu permasalahannya kan. Jadi solusinya kata kelompok 3 itu datangi dua-duanya. Kita ke Batu dulu atau ke Surabaya dulu terserah. Yang penting solusinya datangi kedua-duanya. Jadi masalahnya terselesaikan kan. Oke, bagaimana kelompok 4? Ada yang kita tanya lagi? Sudah oke. Dan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang yang akan mempresentasikannya selanjutnya adalah kelompok warga negara Indonesia. Silakan kelompok warga negara Indonesia. Silakan. Siapa kalian di situ? Silakan. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Gambar yang pertama adalah gambar yang menunjukkan perilaku warga negara sedang menunjukkan surat suara pada kegiatan pemilu. Warga negara berdatangan ke TPS untuk melaksanakan pemilu. Gambar kedua dapat kita lihat gambar lembaga masyarakat sedang melakukan seminar dalam rangka mendukung suksesnya pemilu. Lembaga masyarakat tersebut merupakan tindak
di lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan gambar ketiga, terlihat gambar di samping ada seseorang sedang memasukkan sebuah suara ke dalam kotak suara dalam seminggu. Bisa kita lihat tindakan tersebut merupakan contoh dari demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya adalah sebagai wakil negara yang baik, kita harus melaksanakan dan mendukung demokrasi demi terciptanya negara yang demokratis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang akan menanggapi presentasi dari kelompok 1 adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan ada skep juga. Kepada ketiga tadi Nomor 3 tentang apa? tentang seseorang yang sedang memasukkan sebuah suara ke dalam kotak suara di pemilu. Di pemilu suara. Bagaimana? Kelompok 3. Kelompok 2. Yang ketiga kita tentang surat suara. Ini tentang pemilu yang kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 2 yang ingin tanya lagi? Silakan, Sena mungkin. Yogas. Silakan, Aliska. Atau sudah cukup Aliska? Sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di sini hasil diskusi kami yaitu kelompok masyarakat cinta damai. Gambar yang pertama adalah kegiatan di samping bisa kita lihat kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Kegiatan gotong royong membersihkan dan merapikan tanaman yang ada di lingkungan tempat tinggal. Gambar kedua terlihat gambar di samping merupakan kegiatan gotong royong masyarakat membangun pabrik atau pengalihan di lingkungan dekat perumahan dan sawah agar air tidak terjadi banjir. Dan gambar ketiga, kegiatan pada gambar masyarakat sedang melakukan musyawarah bersama. Gambar tersebut mengajarkan kita untuk bermusyawarah dalam menetapkan sesuatu, apalagi kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Dan kesimpulan hasil dari diskusi kami sebagai anggota masyarakat harus saling gotong royong. Kita harus membiasakan budaya gotong royong dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang akan menanggapi presentasi dari kelompok 2 adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi orang yang tidak mau ikut gotong royong? Bagaimana cara mengatasi ya orang yang tidak ikut gotong royong? Silakan. Dengan cara memberikan arahan dengan baik. Memberikan arahan. Selain juga arahan, kan kita tuh bisa menjelaskan bagaimana itu pentingnya gotong royong atau bermusyawarah di lingkungan. Karena kita kan juga hidup bermasyarakat, bukan individu. Nah, karena itu gotong royong itu sangat penting ya untuk kebersamaan, menjalin hubungan antara membersihkan suatu tempat ataupun bagaimana gitu. Nah, jadi itu gotong royong itu dan kita itu hidupnya bermasyarakat. Jadi tidak ada hal untuk memberhentikan kegiatan gotong royong itu. Jadi kita harus Melakukan arahannya dan pemahaman karena kita hidup secara bermasyarakat kata kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Sudah ya? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang terakhir itu kelompok 4 ya.
Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gambar yang pertama ada gambar pemilihan ketua kelas. Gambar di samping adalah gambar pemilihan ketua kelas. Jadi gambar di samping adalah tindakan demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Bisa kita lihat jika di gambar tersebut ada bilik suara, ada KPU dan berbagai sarana keperluan pemilihan ketua kelas. Gambar yang kedua bisa kita lihat gambar di samping adalah gambar penghitungan jumlah suara selesai pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah. Gambar tersebut ada siswa yang menulis jadwal suara, ada siswa yang memegang surat suara, ada siswa yang membuka kotak suara, dan ada siswa yang menjadi saksi penghitungan suara. Dan gambar ketiga adalah gambar kegiatan rapat OSIS. Rapat tersebut adalah rangka peringatan Hari 17 Agustus. Di gambar tersebut terlihat diskusi yang sangat aktif. Hasil diskusi ada di lingkungan sekolah kita harus menciptakan lingkungan yang demokratis dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS. Kita sebaiknya melakukan pemilihan bersama dan kita harus mendukung tindakan yang demokratis di sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang akan menanggapi presentasi dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4, kelompok 1 silakan kelompok 1. Belum kita lihat bagaimana cara mencari anggota OSIS yang baik. Bagaimana mencari anggota OSIS yang baik ya? Bagaimana? Saya adakan seleksi untuk orang-orang, misalnya kan ada yang masih OSIS kali ya. Kita bisa seleksi orang-orang gimana caranya bisa untuk menentukan dia di bidang mana dalam suatu organisasi tersebut. Jadi bisa uji dia ataupun ibaratnya Seleksi ya. kita seleksi dia, apakah dia ya pantas atau tidak untuk menjadi anggota OSIS tersebut. Kata kelompok 4 menyeleksi, katanya menyeleksi apakah dia pantas untuk menjadi anggota atau pengurus OSIS atau tidak ya. Bagaimana kelompok 1 sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Semua kelompok sudah melakukan presentasi pada pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak akan menanyakan tentang curah pengalaman atau bagaimana hasil diskusi kalian tadi. Coba Bapak tanya dari kelompok 1 dulu, bagaimana tadi kelompok 1 pengalamannya tentang membuat proyek atau pembelajaran ini bagaimana? Menemukan kesulitan atau asik atau bagaimana? Lancar ya? Lancar. Lancar betul? Kalau tidak ada hambatan kelompok 1 lancar, tidak ada hambatan karena saling bekerja sama. Tepuk tangan kelompok 1. Betul. Kelompok 2 bagaimana tadi? Alhamdulillah lancar ya. Untuk mengajarkan kita saling kerja sama kata juga. Tepuk tangan. Selalu sukses. Kata kelompok 3 selalu sukses. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4 bagaimana? Pengalamannya tadi? Sangat menakjubkan katanya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kita sudah selesai berdiskusi. Nah di sini ada beberapa proyek yang telah kalian buat ya. Di sini tentang demokrasi, contoh demokrasi. Demokrasi itu apa? Kemarin sudah kita bahas juga. Jadi salah satunya demokrasi itu ada di lingkungan keluarga ya. Ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan warga bernegara, berbangsa dan bernegara, dan juga ada di lingkungan masyarakat dan di lingkungan
sekolah. Jadi demokrasi itu tidak terbatas, demokrasi itu luas. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu berdemokrasi ya. Seperti apapun, jadi harus berdemokrasi. Inilah contoh-contoh demokrasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik itu dari menentukan mau kemana liburan kan, menentukan ketua kelas, terus menentukan pemimpin kita. Disinilah contohnya. Itu tentang demokrasi. Bapak akan melakukan refleksi ya. Jadi Bapak melakukan refleksi. Ariska, bagaimana Ariska? Apa saja yang telah Ariska pelajari tentang kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini? Bagaimana? Dapat mengetahui bagaimana jalannya demokrasi yang baik ya. Nah itu kata Ariska. Tepuk tangan untuk Ariska. Kalau Dimas bagaimana Dimas? Kira-kira hal menarik apa Dimas yang telah dipelajari pada hari ini? Menambah wawasan kita tentang apa ada demokrasi. Menambah wawasan apa saja demokrasi yang ada di Indonesia ya, yang ada di lingkungan yang Dimas ya. Tepuk tangan untuk Dimas. Terus akan bagaimana? Apa kira-kira hambatan yang tadi ditemui saat pembelajaran atau pemaparan? Kira-kira apa? Adanya? Hambatannya apa? Katanya ada karena berbagai macam pendapat dari teman kan. Jadi untuk menyimpulkan atau menyamakan persepsi itu yang agak berdebat. Tapi kelompok 4 dan kelompok 3 sudah bagus melakukan proyeknya. Ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi, tentang proyek, atau tentang proses pembelajaran pada hari ini? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup dulu ya? Kesimpulan. Kita akan membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Jadi, bagaimana Ariska? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini demokrasi itu? Demokrasi itu menyangkut tentang musyawarah dan kesepakatan pada anggota masyarakat. Kata Ariska, demokrasi itu menyangkut tentang musyawarah dan kesepakatan terhadap anggota masyarakat. Oke, tepuk tangan Ariska. Jadi, sangat benar atau betul yang dikatakan oleh teman-temannya, yaitu kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu demokrasi itu tentang kita bermusyawarah, menyepakati mengenai hal-hal yang tertentu. Salah satunya misalnya kan kita rapat tentang ini contohnya liburan, terus tentang pemilu, tentang proyek dan pemilihan OSIS dan ketua kelas. Jadi bagaimana cara berdemokrasi yang baik, bagaimana cara agar kita bisa bermusyawarah dan saling berdiskusi jika ada masalah dan pilihan yang bisa kita sama-sama selesaikan. Terima kasih ya. Dibuka halaman 54, coba buka halaman 54. Di situ ada 5 soal coba. Ada esai kan? Ada. Ada esai, jadi minggu depan harus dikumpulkan ya. Ya, Kak. Jadi tolong dikerjakan minggu depan dikumpulkan sebelum bel masuk jam 7 itu berbunyi. Jadi harus ada di atas meja Bapak ya. Ada Bapak tunggu evaluasinya. Soalnya harus dikumpulkan. Ada yang ingin tanyakan? Jadi minggu depan kita ke bab baru ya. Minggu depan kita ke bab baru, bab berapa?
Bab 3 tentang apa? Jadi bab 3 yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi nanti Bapak Arab kalian baca-baca sedikit lah ya mengenai tentang hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Minggu depan akan kita bahas. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, dan segala sesuatunya telah kita selesaikan juga kan, dari membuat proyek, mendiskusikannya dan presentasinya. Jadi marilah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita ini. Nah, sekarang Bapak persilakan kembali ke depan bukunya masing-masing. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan siapkan. Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.